Viral di Asia, Iran terancam diskualifikasi, PSSI usulkan Timnas Indonesia akan isi kekosongan slot Piala Dunia. AFC langsung beri tanggapan positif, benarkah demikian? PSSI sudah temukan pengganti Kluivert yang lebih berkompeten untuk melatih Timnas Indonesia, berinisial PC, bahkan media Belanda sudah beberkan hal ini. Siapa ya kira-kira? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Viral di Asia, Iran terancam diskualifikasi, PSSI usulkan Timnas Indonesia akan isi kekosongan slot Piala Dunia. AFC langsung beri tanggapan positif. Benarkah demikian? Isu mengejutkan beredar luas di media sosial. Timnas Indonesia disebut bisa menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Kabar ini pertama kali mencuat dari akun TikTok @instaclipper yang mengaitkannya dengan kondisi politik panas antara Iran dan Amerika Serikat. Menurut narasi yang beredar, Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan visa bagi pemain dan ofisial asal Iran. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka Iran otomatis gagal tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dalam skenario itu, posisi mereka dikabarkan akan diberikan kepada Indonesia, negara yang dianggap layak karena memiliki basis supporter terbesar dan paling fanatik di Asia Tenggara. Akun tersebut menuliskan, "Kita tahu sendiri hubungan Iran dan Amerika Serikat sudah lama tegang. Jika pemain Iran tak mendapat visa, mereka bisa gagal tampil. Maka posisi itu konon akan diberikan ke Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan Garuda di babak kualifikasi." Menariknya, ada sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola Iran yang kesulitan mendapatkan visa, seperti Presiden Federasi Mehdi Taj yang tidak diizinkan menghadiri acara drawing Piala Dunia 2026 di Amerika pada Desember 2025. Bahkan 8 pejabat lainnya juga dilaporkan mengalami hal serupa. Kabar ini sontak menjadi pembahasan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak warganet Indonesia menyambutnya dengan antusias, meski sebagian lainnya tetap skeptis dan meminta klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Menanggapi rumor yang semakin ramai diperbincangkan, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam pernyataannya yang dikutip dari kantor pusat AFC di Kuala Lumpur, Sheikh Salman menyebut bahwa pihaknya mendukung penuh segala keputusan resmi FIFA terkait status keikutsertaan tim Asia di Piala Dunia 2026, termasuk jika nantinya ada perubahan mendadak akibat faktor non-teknis. "Kami di AFC selalu menghormati keputusan FIFA, namun kami juga menyadari bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan sepak bola paling pesat di kawasan Asia. Dukungan publik mereka luar biasa dan semangat fair play yang mereka tunjukkan di babak kualifikasi pantas diapresiasi," ujar Sheikh Salman. Ia menambahkan, meskipun AFC belum menerima laporan resmi mengenai diskualifikasi Iran, pihaknya siap mendukung opsi darurat jika situasi politik benar-benar menghambat keikutsertaan negara tersebut. "Jika FIFA meminta masukan, kami akan menilai semua aspek secara objektif, termasuk prestasi dan kontribusi negara-negara Asia lain, seperti Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan signifikan," imbuhnya. Sementara itu, dari pihak Indonesia, PSSI dikabarkan masih menunggu informasi resmi dari FIFA dan AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak. "Kami tentu akan menyambut baik jika ada peluang, tapi kami tetap menghormati prosedur resmi FIFA dan AFC. Saat ini kami fokus mempersiapkan tim untuk kompetisi berikutnya," katanya singkat. Kabar mengenai peluang Indonesia menggantikan Iran memang belum memiliki dasar resmi. Namun pemberitaan ini sukses mengundang optimisme publik tanah air. Banyak penggemar Garuda menilai bahwa jika kesempatan itu benar-benar terbuka, Indonesia akan tampil habis-habisan untuk membawa nama bangsa di pentas tertinggi sepak bola dunia. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh admin, klaim tersebut ternyata tidak benar. Menurut laporan The Guardian, meski Amerika Serikat memang memberlakukan pembatasan visa bagi beberapa negara, termasuk Iran, ada pengecualian untuk atlet dan pelatih. Artinya, para pemain timnas Iran tetap bisa masuk dan bertanding di wilayah Amerika Serikat untuk keperluan turnamen internasional. Kalaupun terjadi hal luar biasa, misalnya Iran benar-benar batal tampil, Indonesia tetap tidak otomatis menggantikan posisi mereka.
Berdasarkan regulasi FIFA, yang lebih berhak adalah tim dari zona Asia yang masih bertahan di jalur playoff, yakni Irak atau Uni Emirat Arab, yang akan saling bentrok pada November 2025 untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi yang digelar di Amerika Serikat pada Maret 2026. Namun terlepas dari kabar palsu tersebut, ada satu hal positif yang bisa kita ambil. Nama Indonesia kini mulai sering disebut dalam percakapan global tentang Piala Dunia. Fakta bahwa warganet internasional menilai Indonesia pantas menggantikan Iran menunjukkan respek besar terhadap perjuangan Garuda di kualifikasi, semangat supporter yang luar biasa, dan kemajuan pesat sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, meski kabar ini tidak benar, semangat dan potensi timnas Indonesia tetap patut dibanggakan. Bila skuad Garuda terus berkembang dengan disiplin dan dukungan penuh dari publik, bukan tidak mungkin tiket Piala Dunia akan datang lewat perjuangan nyata, bukan sekedar rumor. Bagaimana menurut pendapatmu tentang timnas Indonesia yang akan gantikan Iran di Piala Dunia? Tulis di komentar jika kamu setuju dengan berita yang beredar di internet. PSSI sudah temukan pengganti Kluivert yang lebih berkompeten untuk melatih timnas Indonesia, berinisial PC. Bahkan media Belanda sudah beberkan hal ini. Apa ya kira-kira? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak membuat mimpi skuad Garuda kandas di depan mata, hanya 2 langkah sebelum mencapai putaran final. Kekecewaan publik pun meluap deras di media sosial. Tagar #Patrick Kluivert out menggema di platform X atau Twitter dengan lebih dari 50.000 cuitan. Tanda betapa besarnya desakan agar pelatih asal Belanda itu segera dievaluasi. Kritik semakin memanas ketika Patrick Kluivert dan jajaran stafnya tidak kembali ke Jakarta untuk mengikuti evaluasi bersama PSSI, melainkan langsung pulang ke Belanda. Sikap itu dianggap supporter sebagai tindakan yang tidak profesional dan lari dari tanggung jawab. Melalui unggahan di media sosialnya pada Senin 13 Oktober, Kluivert sempat menulis pesan bernada reflektif. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak adalah pelajaran pahit, tapi juga pengingat betapa besar impian yang kita perjuangkan bersama. Saya bertanggung jawab penuh. Namun ia juga menutup kolom komentar, seolah tak ingin berhadapan langsung dengan kritik publik. Kondisi ini membuat isu pergantian pelatih semakin tak terbendung. Beberapa nama langsung muncul ke permukaan, mulai dari Timur Kapadze dari Uzbekistan, Jesus Casas dari Irak, hingga Jean-Paul van Gastel, pelatih asal Belanda yang kini sedang naik daun di Eropa. Namun di tengah derasnya rumor tersebut, ada satu sosok dari negeri kincir angin yang dinilai lebih pantas memimpin timnas Indonesia jika PSSI masih ingin mempertahankan aroma Belanda dalam proyek Garuda, Philippe Cocu. Berbeda dari Kluivert, Cocu memiliki CV dan pengalaman yang jauh lebih mentereng. Ia bukan hanya mantan pemain top yang bersinar di Barcelona dan PSV Eindhoven, tapi juga pelatih berpengalaman yang pernah menorehkan prestasi gemilang. Cocu memulai karir kepelatihannya sebagai asisten Louis van Gaal dan Marco van Basten di tim nasional Belanda, bahkan ikut membawa De Oranje menembus final Piala Dunia 2010. Selepas itu, Cocu naik ke posisi pelatih kepala di PSV Eindhoven, klub raksasa Belanda yang ia tangani selama 6 musim, 2012 hingga 2018. Di sana, ia sukses besar, memenangkan 3 gelar Eredivisie, 2 Johan Cruyff Cup, dan 1 KNVB Cup. Setelah meninggalkan PSV, Cocu sempat melatih Fenerbahce Turki dan Derby County Inggris, lalu kembali ke Belanda untuk menukangi Vitesse Arnhem hingga 2023. Klub tempat pemain naturalisasi Indonesia Miliano Yonathans juga berkarir. Kini, Cocu berstatus tanpa klub, dan hal itu membuka peluang besar bagi PSSI untuk mendekatinya. Dengan filosofi permainan menyerang berbasis formasi 4-3-3, Cocu dinilai cocok dengan karakter permainan cepat dan fleksibel yang kerap ditunjukkan skuad Garuda. Ia juga dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin taktik, penguasaan bola, dan transisi cepat. Hal-hal yang selama ini menjadi kelemahan utama Indonesia di level internasional. Jika benar-benar direkrut, Cocu bisa menjadi sosok yang memadukan strategi modern Eropa dengan semangat juang khas Asia Tenggara.
Dengan segudang pengalaman dan karakter kepemimpinan yang tegas, kehadirannya berpotensi membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Sebagai pecinta sepak bola nasional, kita tentu berharap PSSI berani mengambil keputusan visioner. Jika memang ingin tetap memakai pelatih Belanda, Philippe Cocu adalah pilihan yang logis dan menjanjikan, jauh di atas Kluivert dari segi pengalaman, prestasi, maupun profesionalisme. Dengan dukungan supporter yang luar biasa dan skuad muda penuh potensi, Indonesia hanya butuh sosok yang benar-benar mampu memimpin dengan hati dan strategi. Siapapun pelatihnya nanti, entah Cocu, Park Hang-seo, atau pelatih lainnya, yang jelas, timnas Garuda pantas mendapat pemimpin yang bisa menyalakan kembali bara semangat untuk terbang lebih tinggi. Di tengah sorotan tajam atas kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul nama pelatih asal Korea Selatan yang ramai diperbincangkan publik, Park Hang-seo. Sosok yang sukses besar bersama Vietnam ini disebut-sebut sebagai figur yang lebih tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert, bahkan dianggap lebih cocok dibanding Shin Tae-yong. Isu ini pertama kali ramai dibahas oleh media Vietnam, Soha.vn, yang melaporkan bahwa banyak pihak di Indonesia kini mendesak PSSI untuk melakukan perubahan di posisi pelatih kepala setelah hasil buruk di babak kualifikasi. Setelah tim Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, media dan para pakar di negara ini menginginkan perubahan posisi pelatih kepala, tulis Soha.vn. Media tersebut juga menyoroti komentar dari analis sepak bola nasional, Supriyono Prima, yang secara terbuka mendukung Park Hang-seo untuk menukangi skuad Garuda. Saya menginginkan pelatih Park Hang-seo. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam berkembang pesat di semua level. Ia memahami karakter sepak bola Asia Tenggara dan tahu bagaimana memulihkan semangat juang pemain, ujarnya. Pernyataan ini langsung memicu gelombang spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Sebab nama Park Hang-seo memang memiliki rekam jejak luar biasa di Asia Tenggara. Bersama Vietnam, ia berhasil menjuarai Piala AFF 2018, meraih 2 medali emas SEA Games 2019 dan 2021, serta membawa Vietnam menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih negeri tersebut sebelumnya. Sejak berpisah dengan Vietnam pada Januari 2023, Park memang belum melatih tim nasional manapun. Ia hanya menjadi anggota Dewan Penasihat Klub Bac Ninh tanpa terikat dengan proyek besar di level internasional. Kondisi ini sempat memunculkan harapan bahwa Park akan kembali ke bangku pelatih dan Indonesia disebut sebagai salah satu tujuan potensial. Namun, situasi berubah setelah laporan dari Yonhap News Agency menyebut bahwa Park Hang-seo dan Shin Tae-yong baru saja diangkat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea. KFA bertugas di bidang dukungan tim nasional, sedangkan Shin dipercaya mengurus urusan luar negeri. Bersama mereka, KFA juga menunjuk 3 tokoh lainnya, yaitu Kim Byong-ji, Lee Yong-soo, dan Shin Jong-sik, untuk menduduki jabatan serupa. Meski kini memegang posisi penting di negaranya, nama Park Hang-seo tetap hangat di kalangan publik Indonesia. Banyak yang menilai bahwa gaya kepelatihan Park yang tegas, disiplin, dan memotivasi pemain sangat sesuai dengan karakter skuad Garuda. Ia dikenal mampu membangun mental juang yang kuat dan menciptakan rasa kebersamaan tinggi di ruang ganti, hal yang sangat dibutuhkan oleh tim Indonesia setelah 2 kali gagal menembus panggung dunia. Sementara itu, Patrick Kluivert masih berada di bawah tekanan akibat hasil mengecewakan yang diraih sejak ia memimpin. Tak sedikit yang menilai perubahan di kursi pelatih akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan semangat para pemain. Dengan reputasi besar yang dimilikinya dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Asia Tenggara, Park Hang-seo dianggap sosok ideal untuk membangkitkan kembali Garuda. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, wacana ini jelas bukan sekadar rumor kosong, melainkan cerminan harapan besar publik agar timnas Indonesia kembali bangkit dan menemukan arah baru. Dan jika benar Park suatu hari dipercaya memimpin timnas Indonesia, bukan mustahil semangat, kedisiplinan, dan keberanian yang pernah ia tanamkan di Vietnam akan tumbuh lebih kuat di tubuh Garuda.
Indonesia membutuhkan pelatih dengan karakter seperti Park Hang-seo, pemimpin yang tahu cara mengubah mimpi menjadi prestasi.